PSSI secara resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. Pelatih asal Inggris ini berpengalaman di level internasional dan dikenal sebagai satu-satunya pelatih yang membawa tim putra dan putri dari negara yang sama tampil di Piala Dunia. Bersama Kanada, Herdman meraih berbagai prestasi, termasuk medali perunggu Olimpiade 2012 dan 2016 bersama tim putri, serta membawa tim putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun. Ia juga mengangkat peringkat FIFA Kanada dari posisi 77 ke 33. Herdman akan memulai tugasnya bersama Timnas Indonesia pada FIFA Series di SUGBK 23 hingga 31 Maret 2026. Enzo Maresca dikabarkan ingin segera kembali ke dunia kepelatihan setelah dipecat Chelsea pada 1 Januari 2026. Pelatih asal Italia itu disebut tertarik menangani Manchester United karena melihatnya sebagai tantangan besar, sekaligus peluang penting untuk melompat lebih tinggi dalam karirnya. Ia menilai menangani Setan Merah akan memberinya kesempatan untuk mengembalikan kejayaan klub dan bersaing di level tertinggi, baik di Inggris maupun Eropa. Dengan performa MU yang belum konsisten dan beberapa hasil kurang memuaskan, posisi Ruben Amorim sebagai manajer pun dinilai belum sepenuhnya aman. Sehingga Maresca dikabarkan siap menawarkan diri jika kesempatan memimpin klub raksasa itu terbuka. Manajer Manchester United Ruben Amorim memastikan bahwa timnya kemungkinan besar tidak akan melakukan pembelian pemain baru pada bursa transfer musim dingin ini. Meskipun sebelumnya MU dirumorkan ingin mendatangkan Antoine Semenyo dari Bournemouth, mereka kalah dari Manchester City dan kini fokus pada skuad yang ada. Amorim menilai timnya masih cukup kuat untuk bersaing di Premier League, apalagi beberapa pemain yang sedang bertugas di Piala Afrika akan segera kembali. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengubah komposisi tim. Pelatih Barcelona Hansi Flick menyatakan stok pemain bertahan timnya saat ini terbatas, terutama setelah Jules Koundé mengalami cedera hamstring. Musim ini Barca hanya memiliki 7 pemain bertahan dan sektor kanan pertahanan hanya diisi Koundé seorang diri. Flick menilai tim sangat membutuhkan bek baru, terutama jika pemulihan Koundé memakan waktu lama. Dengan Piala Super Spanyol yang akan segera dimulai, kehadiran pemain baru di lini belakang menjadi sangat penting. Flick menekankan bahwa perekrutan harus masuk akal dan mendatangkan pemain berkualitas yang sesuai kebutuhan tim. Everton masih dikaitkan dengan transfer Vitinho, bek kanan Botafogo, namun kini mereka telah disalip oleh Atletico Madrid yang lebih aktif memantau situasi sang pemain. Botafogo menyadari ketertarikan klub Spanyol tersebut, meskipun sejauh ini belum ada tawaran resmi yang diajukan. Vitinho menutup 2025 dengan performa impresif, tampil dalam 59 pertandingan, mencetak 2 gol, dan menyumbangkan 4 assist, serta menjadi starter reguler di kompetisi domestik maupun kontinental. Dengan kontrak yang berlaku hingga Desember 2029, Botafogo memiliki kendali penuh atas negosiasi potensial. Saat ini, Atletico memimpin persaingan, sementara Everton tetap memantau perkembangan situasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Legenda Liverpool Jamie Carragher menjagokan Arsenal sebagai calon juara Liga Inggris musim ini. Ia menilai Arsenal memiliki skuad yang lengkap dan pondasi tim yang kuat, terutama di posisi kiper, bek tengah, serta peran Declan Rice, sehingga berpeluang mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun. Carragher juga menyoroti kombinasi pengalaman dan kualitas pemain muda yang membuat Arsenal siap bersaing hingga akhir musim. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa Manchester City tetap menjadi ancaman serius. Konsistensi The Citizens di paruh kedua musim di bawah arahan Pep Guardiola bisa memberikan tekanan tambahan bagi Arsenal dalam perburuan gelar. Callum McFarlane ditunjuk sebagai pelatih interim Chelsea setelah kepergian Enzo Maresca akibat konflik internal dan penurunan performa tim. Sebelumnya melatih tim U21, McFarlane akan memimpin tim utama dalam laga sulit melawan Manchester City. Meskipun penunjukannya mendadak, ia bersama staf pelatih langsung memanfaatkan waktu singkat untuk mempelajari pola permainan City.
Laga terakhir Manchester City dijadikan bahan evaluasi penting agar Chelsea bisa menyiapkan strategi dan ide-ide untuk tampil kompetitif. McFarlane menekankan pentingnya fokus dan adaptasi cepat untuk menghadapi ujian krusial ini. Aston Villa memutuskan untuk tidak menebus Harvey Elliott secara permanen dari Liverpool karena pemain tersebut jarang diturunkan dan klub ingin menggunakan dana untuk keperluan lain. Elliott yang dipinjam semusim baru tampil 5 kali di Premier League dan terakhir bermain sebagai pemain pengganti di Liga Eropa. Liverpool tidak berminat memulangkannya, sementara Villa membatasi menit bermainnya agar tidak wajib membeli. Aturan FIFA mencegah Elliott bermain lebih dari 2 klub dalam satu musim, sehingga solusi yang dibahas termasuk kemungkinan pindah ke liga dengan kalender berbeda, seperti MLS, meski sang pemain enggan ke Amerika Serikat. Newcastle United menjadi salah satu klub Inggris paling agresif di bursa transfer musim panas lalu dengan menghabiskan sekitar 277 juta pound sterling untuk mendatangkan sejumlah pemain top. Namun untuk bursa transfer Januari ini, manajer Eddie Howe memastikan klub tidak akan mendatangkan pemain bintang demi mematuhi aturan Profit and Sustainability Premier League. Howe menekankan bahwa setiap perekrutan di Januari bisa membatasi fleksibilitas finansial mereka di musim panas. Klub akan bertindak hati-hati, menyesuaikan keputusan dengan kondisi cedera dan ketersediaan pemain, karena saat ini skuad Newcastle dinilai sudah cukup seimbang. Giornata ke-18 Liga Italia dibuka dengan kemenangan tipis AC Milan 1-0 atas Cagliari di Stadion Unipol-Domus. Kemenangan ini membawa Milan ke puncak klasemen dengan 36 poin, unggul 2 angka dari Inter Milan yang belum bermain akhir pekan ini. Pelatih Massimiliano Allegri menilai masih terlalu dini untuk membicarakan Scudetto, karena persaingan di papan atas Serie A sangat ketat dengan 5 tim berada dalam selisih 3-4 poin. Allegri menekankan pentingnya kemenangan sekaligus menjaga clean sheet, terutama setelah serangkaian pertandingan sebelumnya di mana Milan kebobolan berulang kali. Ia juga memuji semangat tim yang tetap solid dan kerjasama yang baik. Real Madrid dikabarkan ikut memantau gelandang muda klub Bruges, Alexander Stankovic, setelah penampilan impresifnya sejak bergabung dengan klub Belgia itu. Pemain 20 tahun ini dinilai memiliki kombinasi teknik, visi bermain, dan kedewasaan yang melebihi usianya, sehingga menjadi prospek jangka panjang yang menarik bagi klub-klub elit Eropa. Selain Los Blancos, 2 klub Premier League, Arsenal dan Tottenham, juga menunjukkan minat dan telah menjalin kontak dengan pihak klub Bruges untuk menanyakan situasi Stankovic. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang muda ini diprediksi akan semakin sengit seiring berjalannya waktu. Pelatih Juventus Luciano Spalletti menegaskan tidak membutuhkan pemain baru atau perpanjangan kontrak pada bursa transfer Januari. Ia hanya meminta kondisi kerja yang kondusif agar bisa fokus membawa tim ke performa terbaik. Spalletti menekankan puas dengan skuad yang ada dan kinerja tim sejauh ini, sambil menyebut manajemen Juventus sudah menunjukkan kepuasan atas hasilnya. Ia menambahkan bahwa evaluasi lebih lanjut terkait kontrak atau kebutuhan lain akan dibahas pada akhir musim. Sementara saat ini yang paling penting adalah stabilitas tim dan kerjasama untuk mencapai tujuan Liga Champions. Juventus terus mencari pemain yang bisa membawa perubahan signifikan bagi tim, dengan Sandro Tonali tetap menjadi target utama untuk memperkuat lini tengah. Meskipun Tonali kini bermain di Newcastle setelah pindah dari AC Milan, Juventus menilai gelandang Italia ini sebagai pemain kelas dunia dan siap menyiapkan strategi matang untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Klub sadar bahwa merekrutnya tidak mudah karena Newcastle enggan melepas pemain berkualitas tinggi. Namun Tonali tetap menjadi prioritas utama meski ada kandidat lain yang bisa meningkatkan kualitas tim. Paulo Dybala dilaporkan tak berniat meninggalkan AS Roma dan bahkan bersedia menegosiasikan ulang gajinya. Kontraknya habis pada Juni 2026 dan meski sempat jarang jadi pilihan utama, Dybala kini kembali tampil impresif, termasuk bermain penuh 90 menit melawan Genoa. Roma juga enggan melepasnya karena sulit mencari pengganti dengan karakteristik serupa. Namun gajinya sebesar 8 juta euro per musim dianggap terlalu tinggi.
Klopp berencana memangkas gajinya hingga sekitar 3 juta euro dan dijadwalkan membahas negosiasi resmi dengan agen Dybala pada akhir bursa transfer Januari ini. Kapten timnas Inggris, Harry Kane, tidak hanya tajam di depan gawang, tetapi juga pintar dalam mengelola kekayaannya. Pada awal 2026, asetnya diperkirakan melonjak drastis, membuat setiap gol yang ia cetak bernilai lebih dari 200.000 pound sterling. Sepanjang karirnya, Kane telah mencetak total 489 gol di klub-klub seperti Leyton Orient, Leicester City, Tottenham Hotspur, Bayern Munich, serta timnas Inggris. Di Bayern Munich, ia menerima gaji fantastis sebesar 400.000 pound sterling per minggu, sehingga total pendapatan 4 tahunnya sebelum pajak diperkirakan menembus 86 juta pound sterling, menjadikannya salah satu pemain paling sukses secara finansial di dunia sepak bola. Mohamed Salah baru-baru ini dikabarkan ditawarkan ke Real Madrid oleh agennya. Tetapi langkah transfer itu tidak berlanjut karena klub Spanyol menilai biayanya terlalu tinggi. Rumor ini muncul di tengah spekulasi transfer Januari, sementara Salah tetap menjadi pemain kunci Liverpool dengan kontrak hingga 2027. Real Madrid sempat mempertimbangkan mendatangkan Salah setelah cedera Kylian Mbappe, dan proposal ini memicu diskusi internal di Valdebebas. Meski kualitas Salah dianggap luar biasa, biaya transfer pinjaman dari Januari hingga Juni sekitar 12 juta euro dinilai terlalu mahal untuk solusi jangka pendek. Masa depan Eduardo Camavinga di Real Madrid masih belum jelas, karena ia jarang mendapat kesempatan bermain di bawah pelatih Xabi Alonso pada musim 2025-2026. Hanya 6 kali starter dari total 16 penampilan dan 10 kali sebagai cadangan. Hal ini membuat klub-klub seperti Manchester United dan Liverpool tertarik membajaknya pada bursa transfer Januari 2026 karena mereka membutuhkan gelandang baru. Meski begitu, Camavinga ingin tetap di Madrid dan fokus memperbaiki kondisi fisiknya serta berperan penting di paruh kedua musim ini. Sumber tim Talk menyatakan ia mencintai klub dan hanya akan mempertimbangkan opsi lain di masa depan. Bek FC Twente dan Timnas Indonesia, Mads Hilgers, resmi bergabung dengan agensi internasional Lian Sports pada akhir 2025, menandai awal kerjasama baru bagi pemain 24 tahun tersebut. Bergabungnya Hilgers ke Lian Sports menempatkannya dalam satu naungan dengan sejumlah pemain ternama Eropa seperti Federico Chiesa dan Andre Onana. Sebelumnya, Hilgers sempat mengalami dinamika kontrak di FC Twente, termasuk keinginan untuk meninggalkan klub dan tidak masuk rencana utama sejak awal musim, yang berujung pada cedera. Kontraknya di FC Twente akan berakhir 30 Juni 2026, sehingga membuka peluang pindah ke klub lain di masa depan. Pertandingan Juventus melawan Lecce pada pekan ke-18 Serie A musim 2025-2026 digelar di Allianz Stadium. Duel Liga Italia tersebut berakhir dengan skor sama kuat 1-1, setelah kedua tim saling mencetak gol. Lecce sempat memimpin lebih dulu lewat gol Lamek Banda di menit 45+2. Juventus kemudian menyamakan kedudukan melalui Weston McKennie pada menit ke-49, namun tidak mampu memastikan kemenangan. Hasil imbang Juventus versus Lecce ini tak lepas dari kegagalan penalti Jonathan David di babak kedua, yang menjadi momen penentu sehingga Juventus harus rela berbagi poin di kandang sendiri. Arsenal berhasil melakukan comeback dan mengamankan kemenangan 3-2 saat melawat ke kandang Bournemouth di Vitality Stadium pada pekan ke-20 Liga Inggris. Meski tampil dominan sepanjang laga, The Gunners sempat mendapat perlawanan sengit sehingga harus berjuang keras untuk menundukkan tuan rumah. 2 gol Bournemouth dicetak oleh Evan Nilsson dan Eli Junior Krupi. Sementara itu, Arsenal mencetak gol melalui Gabriel Magalhaes serta 2 gol dari Declan Rice. Tambahan 3 poin ini membuat Arsenal mengoleksi 48 poin dari 20 pertandingan dan kokoh di puncak klasemen. Di sisi lain, Bournemouth berada di peringkat ke-15 klasemen Premier League. AS Roma menelan kekalahan 0-1 saat bertandang ke markas Atalanta pada pekan ke-18 Serie A di Bergamo. Satu-satunya gol di laga ini dicetak Giorgio Scalvini di babak pertama. Roma sempat memberi ancaman di awal pertandingan, sementara Atalanta juga sempat mencetak gol kedua yang kemudian dianulir karena offside. Di babak kedua, Roma kesulitan menciptakan peluang bersih dan gagal menyamakan kedudukan.
Hasil ini membuat Roma turun ke posisi kelima klasemen dengan 33 poin, sedangkan Atalanta naik ke peringkat ke-8 dengan koleksi 25 poin dari 18 laga. Aston Villa meraih kemenangan 3-1 atas Nottingham Forest di Villa Park pada Sabtu malam WIB, sekaligus kembali ke jalur positif di Premier League. Villa unggul lebih dulu lewat gol Ollie Watkins di injury time babak pertama, lalu menambah keunggulan melalui John McGinn pada awal babak kedua. Nottingham Forest sempat memperkecil ketertinggalan lewat Morgan Gibbs-White, namun McGinn kembali mencetak gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah. Hasil ini membuat Aston Villa sementara naik ke peringkat kedua klasemen dengan 42 poin dari 20 laga, menggeser Manchester City dengan selisih 1 poin. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Espanyol dalam derby Katalan di RCDE Stadium. Pertandingan berlangsung ketat dan sengit, dengan kedua tim saling menyerang namun belum mampu mencetak gol hingga menit ke-85 berkat penampilan apik para kiper. Barcelona akhirnya memecah kebuntuan lewat Dani Olmo pada menit ke-86 sebelum Robert Lewandowski memastikan kemenangan di menit ke-90. Hasil ini mengokohkan Barcelona di puncak klasemen dengan 49 poin, unggul 7 angka dari Real Madrid, sementara Espanyol berada di posisi kelima dengan 33 poin dari 18 laga.